Pernahkah kamu merasa lelah menanggung beban yang sebenarnya tidak sepenuhnya milikmu? Di dunia yang bergerak begitu cepat, kita sering terjebak dalam tuntutan yang datang dari orang lain, dari media, atau bahkan dari bayangan diri kita sendiri. Kita ingin diterima, ingin dicintai, ingin selalu tampil sempurna. Padahal kehidupan tidak pernah menjanjikan semua itu. Stoikisme mengajarkan kita satu hal sederhana, namun mendalam. Bukan peristiwa di luar diri kita yang menentukan ketenangan, melainkan cara kita meresponsnya. Saat kita belajar menerima, saat kita mulai melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali, beban itu perlahan-lahan menjadi ringan. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang memaksakan segalanya sempurna, tetapi tentang berjalan dengan kesadaran, dengan lapang, dan dengan hati yang tenang. Di era media sosial yang serba terhubung ini, saya semakin menyadari betapa mudahnya diri saya terseret dalam arus perbandingan yang tidak pernah berakhir. Setiap hari, tanpa diminta, saya disuguhi potret kehidupan orang lain yang tampak begitu ideal. Wajah tanpa celah, prestasi yang mengilap, liburan yang mewah, serta pencapaian yang seolah datang tanpa rintangan. Perlahan, standar sempurna itu merayap masuk ke dalam pikiran saya dan membentuk ilusi bahwa hidup saya harus sama mulusnya. Namun semakin saya mengejar bayangan itu, semakin saya merasa lelah. Pada satu titik, saya mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus membiarkan hidup saya dikendalikan oleh apa yang tampak di layar? Pertanyaan itu memaksa saya untuk melihat kembali kenyataan bahwa gambar-gambar yang saya konsumsi setiap hari bukanlah representasi utuh dari kehidupan seseorang. Semua sudah dipoles, dipilih, dan disaring melalui berbagai pertimbangan. Kesadaran tersebut memberi ruang bagi saya untuk mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan bukanlah cacat, melainkan sifat alami yang melekat pada diri manusia. Saya belajar memahami bahwa menerima diri apa adanya tidak berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan adalah fondasi yang membuat setiap langkah perbaikan menjadi lebih tulus. Bukan lahir dari rasa rendah diri, melainkan dari keinginan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Dengan menerima kekurangan, saya tidak lagi merasa harus menyembunyikan setiap sisi yang tidak selaras dengan standar dunia maya. Saya tidak lagi harus berpura-pura menjadi karakter ideal yang diciptakan untuk mendapat pengakuan orang lain. Sekarang saya melihat bahwa ketidaksempurnaan diri justru memberi warna pada perjalanan hidup saya. Ada rasa lega ketika akhirnya saya berhenti mengukur nilai diri berdasarkan jumlah like, komentar, atau respons publik. Ada keheningan yang menenangkan ketika saya mampu berkata pada diri sendiri bahwa saya cukup, bahkan ketika dunia menampilkan sesuatu yang lebih gemerlap dari diri saya. Pada akhirnya, media sosial hanyalah ruang visual, bukan cermin nilai diri yang sejati. Dan ketika saya belajar menerima hal itu, hidup saya terasa jauh lebih ringan, lebih jujur, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar saya butuhkan. Ada satu kenyataan yang pada awalnya sulit saya terima, bahwa tidak semua orang akan menyukai saya. Seiring waktu, terlebih di era ketika opini publik dapat muncul seketika dan menyebar tanpa batas, saya sering merasa terdorong untuk terus-menerus membentuk citra diri yang dapat diterima oleh sebanyak mungkin orang. Saya pernah percaya bahwa diterima semua orang adalah ukuran nilai diri. Namun, lambat laun saya sadar, keyakinan itu justru membuat langkah saya berat dan pikiran saya tidak pernah benar-benar tenang dalam dunia yang begitu terhubung, di mana identitas seseorang sering dibentuk dari validasi digital. Saya mendapati diri saya mudah terpengaruh oleh komentar, reaksi, bahkan oleh ketidakpedulian orang lain. Satu nada sumbang dari seseorang yang bahkan tidak saya kenal bisa menjadi beban yang tidak semestinya
Padahal manusia memang diciptakan berbeda dengan latar belakang, pengalaman, sudut pandang, dan preferensi yang tidak pernah sepenuhnya sama. Lalu mengapa saya berharap bisa disukai oleh semua, jika setiap orang melihat dunia dengan kacamata yang berbeda? Penerimaan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang harus saya tempuh untuk memahami bahwa penerimaan universal adalah sesuatu yang mustahil. Namun ketika saya mulai menyadarinya, saya menemukan suatu bentuk kebebasan yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Saya tidak lagi hidup dalam beong-beong ekspektasi yang tidak realistis. Saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk memoles setiap sisi diri agar sesuai dengan standar siapapun yang kebetulan melihat saya perlahan belajar bahwa nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh persepsi orang lain, terlebih oleh mereka yang hanya mengenal saya melalui fragmen kecil kehidupan yang tidak mencerminkan keseluruhan diri saya. Saya juga belajar bahwa menuntut orang lain untuk memahami atau menyukai saya adalah bentuk pengabaian terhadap kenyataan bahwa mereka pun punya kebebasan untuk memiliki pendapatnya sendiri. Kini, saya memilih untuk fokus pada hubungan yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari pencitraan. Saya memilih untuk membuka ruang bagi mereka yang benar-benar mampu melihat diri saya secara lebih utuh, tanpa topeng atau tuntutan. Dan kepada mereka yang mungkin tidak menyukai saya belajar untuk menerima tanpa sakit hati. Mereka berhak memiliki kesan dan pendapatnya, sama seperti saya berhak untuk tetap menjalani hidup sesuai dengan nilai yang saya yakini, dengan menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai saya. Saya merasakan kehidupan menjadi lebih ringan. Saya bisa bernapas lebih lega, berjalan lebih pasti, dan hidup dengan lebih jujur terhadap diri sendiri. Saya tidak lagi merasa harus menjadi versi yang sempurna di mata publik. Saya hanya perlu menjadi diri saya apa adanya, dengan segala kebaikan dan kekurangan yang saya miliki. Dan ternyata, itu sudah cukup. Ada masa ketika setiap kegagalan terasa seperti vonis yang menjatuhkan harga diri saya. Dalam lingkungan modern yang dipenuhi tuntutan kecepatan dan pencapaian, saya merasa dipaksa untuk selalu berhasil, seolah kegagalan adalah tanda ketidaklayakan. Media sosial memamerkan kesuksesan orang lain secara konstan, membuat saya tanpa sadar membandingkan langkah saya yang goyah dengan perjalanan orang lain yang tampak begitu mulus. Dan pada titik tertentu, saya mulai mempertanyakan kemampuan saya sendiri. Mengapa saya gagal? Apakah saya memang tidak cukup baik? Namun seiring waktu dan dengan berbagai benturan yang tak terhindarkan, saya mulai melihat kenyataan yang sebelumnya tidak saya pahami, bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian alami dari proses tumbuh. Tidak ada perjalanan yang sepenuhnya lurus. Tidak ada pencapaian yang hadir tanpa jatuh berkali-kali. Kegagalan bukanlah bukti bahwa saya tidak mampu, melainkan bukti bahwa saya sedang mencoba, sedang bergerak, dan sedang belajar. Saya belajar menerima bahwa hidup tidak selalu mengikuti rencana yang sudah saya susun. Ada usaha yang telah saya berikan dengan sepenuh hati, namun tetap tidak membuahkan hasil. Ada kesempatan yang saya kejar dengan optimisme, tetapi tetap berakhir mengecewakan. Pada awalnya, rasa sakit itu mengguncang keyakinan saya. Namun perlahan saya memahami bahwa setiap kegagalan mengajarkan sesuatu yang tidak akan saya dapatkan bila semuanya berjalan sempurna. Terkadang, pelajaran itu hadir dalam bentuk pemahaman baru tentang diri saya, tentang arah yang seharusnya saya tempuh, atau tentang batas yang harus saya hormati. Menerima kegagalan bukan berarti saya berhenti berjuang. Justru dengan penerimaan itu, saya menjadi lebih bijak dalam melangkah. Saya belajar mengurai emosi saya tanpa menghakimi diri sendiri. Saya mulai melihat kegagalan sebagai ruang jeda, ruang untuk menata ulang strategi, bukan sebagai alasan untuk menyerah.
Dengan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, saya membebaskan diri dari tuntutan untuk selalu tampil sempurna di mata orang lain. Kini, ketika saya gagal, saya tidak lagi terjebak dalam lingkaran penyesalan yang melelahkan. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Apa yang perlu saya perbaiki atau tinggalkan? Pikiran saya menjadi lebih tenang, dan langkah saya tidak lagi dibebani oleh ketakutan akan jatuh. Justru, saya merasa lebih berani karena saya tahu bahwa jatuh bukanlah aib. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa kegagalan telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Menerima kegagalan adalah bentuk penghargaan terhadap proses hidup itu sendiri. Dan ketika saya dapat menerima itu dengan lapang, hidup terasa jauh lebih ringan. Karena saya tidak lagi memaksa diri untuk menjadi sempurna. Saya hanya perlu menjadi manusia yang terus belajar dan tumbuh melalui setiap jatuh bangunnya. Ada masa ketika saya merasa perlu untuk mempertahankan pandangan saya sekuat mungkin, seolah kebenaran yang saya yakini harus diterima oleh semua orang tanpa kecuali. Namun semakin saya tumbuh, semakin saya menyadari bahwa hidup tidak sesederhana itu. Di tengah arus informasi yang begitu cepat dan dunia digital yang mempertemukan berbagai pandangan dalam satu ruang sempit, saya sering melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai kenyataan sosial yang wajar. Sikap itu membuat saya mudah merasa terganggu, mudah tersulut, dan mudah menilai orang lain tanpa memahami latar belakang mereka. Perubahan cara pandang. Saya bermula dari kesadaran bahwa manusia dibesarkan oleh pengalaman yang jauh berbeda satu sama lain. Cara seseorang memandang dunia dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, nilai-nilai, pendidikan, bahkan luka yang pernah mereka alami. Bagaimana mungkin saya mengharapkan semua orang berpikir seperti saya, padahal jalan hidup kami tidak pernah sama. Menyadari hal itu membuat saya perlahan meruntuhkan dinding ego yang selama ini saya bangun. Sebaliknya, kemampuan menerima perbedaan adalah bentuk kedewasaan, tanda bahwa saya tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap percakapan atau membuktikan bahwa pendapat saya lebih benar. Ketika saya mulai mendengarkan tanpa niat untuk membantah, saya menemukan bahwa banyak hal yang sebelumnya tampak salah dari sudut pandang saya ternyata memiliki konteks yang lebih luas. Dalam suasana sosial modern yang penuh polarisasi, saya memahami bahwa perbedaan dapat menjadi pemicu konflik jika tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Tapi saya juga melihat bahwa perbedaan dapat menjadi sumber kedalaman, kekayaan perspektif, dan ruang tumbuh bagi diri saya sendiri. Ketika saya menerima bahwa keragaman adalah suatu keniscayaan, saya berhenti merasa terancam dan mulai membuka ruang untuk menghargai keberagaman itu. Saya tidak lagi merasa perlu memaksakan keseragaman demi kenyamanan pribadi. Saya membiarkan orang lain menjadi dirinya dengan keyakinan mereka, pandangan mereka, dan pilihan hidup mereka. Tidak semua yang berbeda harus sejalan dengan nilai yang saya yakini, dan itu tidak membuat orang lain lebih rendah atau membuat saya lebih unggul. Justru, perbedaan itu mengingatkan saya bahwa dunia ini terlalu luas untuk dikerangkeng dalam satu cara berpikir saja. Pada akhirnya, menerima perbedaan membuat hidup saya jauh lebih ringan. Saya tidak lagi terseret dalam perdebatan yang menguras energi, tidak lagi menanggung beban untuk meyakinkan semua orang, dan tidak lagi merasa harus selalu berada di pihak yang benar. Saya memilih untuk hidup dengan memahami bahwa harmoni tidak selalu berarti keseragaman, tetapi kemampuan untuk tetap tenang meskipun dunia penuh warna dan suara yang tidak selalu selaras dengan diri saya. Dan dalam ketenangan itu, saya menemukan kebebasan baru, kebebasan untuk menjadi manusia yang lebih lapang, lebih bijaksana, dan lebih menerima kenyataan bahwa perbedaan
adalah bagian alami dari kehidupan. Dalam kehidupan modern yang bergerak begitu cepat, saya sering merasa tertinggal. Setiap hari, saya disuguhi pencapaian orang lain yang tampak hadir dengan mudah, karier yang melesat, bisnis yang berkembang pesat, perjalanan hidup yang seolah tak pernah mengalami hambatan. Tanpa sadar, saya mulai membandingkan langkah saya sendiri yang terasa lambat dengan laju orang lain yang tampak seperti berlari. Dalam diam, saya menekan diri untuk mengejar ritme itu. Padahal, saya sendiri tahu bahwa tidak semua proses dapat dipaksakan untuk berjalan cepat. Ada masa ketika saya merasa tidak cukup, karena hasil yang saya harapkan tidak datang seketika. Saya lupa bahwa perjalanan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Saya lupa bahwa percepatan bukanlah ukuran keberhasilan, namun tekanan dari lingkungan sosial, budaya, produktivitas berlebihan, dan ekspektasi diri yang terlalu tinggi membuat saya sering merasa gelisah. Saya merasa harus segera sampai di tujuan, padahal saya bahkan belum menikmati langkah-langkah kecil yang telah saya lalui. Kesadaran mulai tumbuh ketika saya menyadari betapa lelahnya diri saya mengejar sesuatu tanpa benar-benar memahami makna prosesnya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya saya berlari? Untuk apa saya terburu-buru? Jika setiap pencapaian yang datang tanpa proses hanya akan terasa kosong. Dalam pertanyaan yang sederhana itu, saya menemukan kejujuran baru, bahwa saya telah melupakan esensi bertumbuh. Belajar menerima proses yang lambat bukanlah hal yang mudah. Pada awalnya, ada rasa iri, ada rasa takut tertinggal, ada rasa seolah hidup saya tidak bergerak. Namun semakin saya memaksa diri untuk berlari cepat, semakin saya kehilangan pijakan, hingga akhirnya saya memahami bahwa kecepatan bukanlah inti dari perjalanan. Keberlanjutanlah yang lebih penting. Ada hal-hal yang memang perlu waktu, perlu kedewasaan, perlu kegagalan kecil, dan perlu refleksi panjang sebelum akhirnya menjadi sesuatu yang bermakna. Ketika saya mulai menerima bahwa ritme hidup saya tidak harus sama dengan orang lain, beban itu perlahan berkurang. Saya mulai memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, untuk berhenti sejenak, untuk merasakan setiap tahap meski terasa lambat. Lambat bukan berarti gagal. Lambat berarti saya sedang memastikan pondasi yang saya bangun cukup kuat untuk menahan apapun yang akan datang nanti. Kini saya belajar untuk menghargai langkah kecil sebagai bagian dari kemenangan. Saya belajar merayakan kemajuan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terasa oleh diri saya sendiri. Saya belajar memahami bahwa proses yang lambat memberi saya waktu untuk mengenali diri lebih dalam, memperbaiki arah lebih teliti, dan menikmati perjalanan dengan lebih manusiawi. Dan ketika saya dapat menerima ritme saya sendiri, hidup terasa jauh lebih ringan. Tidak lagi ada keharusan untuk mengejar bayangan orang lain, tidak lagi ada kecemasan berlebih untuk cepat berhasil. Saya berjalan dengan tenang, mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan langkah yang lambat selama saya terus bergerak. Lambat bukan kelemahan, ia adalah bentuk kedewasaan dalam memahami bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ada bagian dalam diri saya yang dulu selalu ingin mengatur segalanya. Saya ingin hidup berjalan sesuai rencana, ingin setiap keputusan berbuah hasil yang pasti, dan ingin semua orang di sekitar saya bertindak sesuai harapan saya. Namun hidup dengan caranya yang kadang mengejutkan sering menunjukkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendali saya. Semakin saya berusaha menggenggam semuanya, semakin besar ketegangan yang saya rasakan. Dan ketika sesuatu melenceng sedikit saja dari harapan, pikiran saya mudah dipenuhi kecemasan. Di zaman modern yang penuh ketidakpastian, mulai dari kondisi ekonomi yang fluktuatif,
dinamika hubungan yang semakin kompleks, hingga perubahan sosial yang terjadi. Begitu cepat saya sering merasa hidup ini tidak stabil. Saya terbiasa bersandar pada kontrol sebagai cara untuk merasa aman. Namun justru kebutuhan untuk mengontrol itulah yang membuat saya kewalahan. Saya mulai menyadari bahwa kontrol yang saya kira membuat hidup stabil seringkali justru menambah beban yang tidak perlu. Penerimaan terhadap kenyataan bahwa saya tidak bisa mengatur segalanya tidak datang dengan mudah. Ada pergulatan batin ketika saya harus melepaskan sesuatu yang sudah saya rancang secara detail. Ada rasa takut bila hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Namun lambat laun, saya belajar bahwa hidup tidak selalu mengikuti pola yang saya buat. Ada situasi yang tidak dapat saya prediksi, ada orang yang tidak dapat saya kendalikan, dan ada keputusan yang tidak berada di bawah kuasa saya. Ketika saya belajar menerima hal itu, saya mulai memandang hidup dengan lebih realistis. Saya mulai memahami bahwa tugas saya bukanlah memastikan semua berjalan sempurna, melainkan memberikan yang terbaik sebatas yang mampu saya lakukan, lalu menyerahkan sisanya kepada waktu dan keadaan. Tidak semua hal butuh intervensi saya. Tidak semua situasi menuntut saya untuk memaksakan hasil tertentu. Saya juga mulai menyadari bahwa ketidakmampuan mengontrol segala hal bukanlah kelemahan. Justru dari situ saya belajar membangun ketabahan, fleksibilitas, dan kesiapan menghadapi perubahan. Ada ketenangan yang sangat berbeda ketika saya berhenti melawan alur hidup yang tidak bisa saya genggam. Saya berhenti memaksa jalan yang sempit dan mulai belajar mengikuti arah yang mungkin jauh lebih tepat, meski tidak selalu sesuai dengan rencana awal saya. Kini, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, saya tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Saya memahami bahwa kegagalan, perubahan arah, dan kejadian tak terduga adalah bagian dari realitas hidup yang tak bisa dihindari. Dengan menerima keterbatasan saya justru merasa lebih bebas. Saya tidak lagi memikul beban seolah seluruh dunia bergantung pada keputusan saya. Hidup menjadi lebih ringan ketika saya belajar melepaskan keharusan untuk mengontrol segalanya. Karena pada akhirnya, yang bisa saya lakukan hanya menjalani hidup dengan niat baik dan usaha terbaik, sembari menerima bahwa sebagian dari perjalanan ini memang di luar kuasa saya dan ananya. Justru di dalam ketidakpastian itulah saya menemukan ketenangan yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Ada bagian dari masa lalu saya yang dulu selalu ingin saya hapus. Seolah-olah jika saya menutup mata cukup lama, semuanya bisa lenyap begitu saja. Kenangan tentang kesalahan, kegagalan, luka hati, dan pilihan yang pernah saya sesali sering muncul seperti bayangan yang menempel tanpa permisi. Saya pernah berpikir bahwa untuk melangkah maju, saya harus membuang semua itu. Namun semakin keras saya mencoba melupakan, semakin kuat bayangan itu menyelinap kembali. Saya lupa bahwa masa lalu, baik yang indah maupun yang kelam, adalah bagian dari diri saya yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Saya mulai memahami bahwa menolak masa lalu sama saja dengan menolak diri saya sendiri. Setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, telah memberi saya perspektif yang tidak akan pernah saya miliki jika hidup berjalan mulus sejak awal. Tetapi mengakui hal itu bukanlah hal mudah. Ada banyak peristiwa yang tidak ingin saya ingat. Ada kata-kata yang saya ucapkan di masa lalu yang masih membuat saya meringis. Ada keputusan gegabah yang masih menyisakan jejak penyesalan. Namun, saya sadar, selama saya terus memandang masa lalu sebagai beban, saya tidak akan pernah berjalan dengan ringan. Penerimaan masa lalu bukan berarti saya membenarkan semua kesalahan yang pernah terjadi. Bukan pula berarti saya harus bangga terhadap luka yang pernah saya dapatkan. Penerimaan adalah kesediaan untuk melihat masa lalu sebagai bagian dari proses pembentukan diri, bukan sebagai penjara emosional. Ketika saya akhirnya mampu melihatnya dengan kacamata yang lebih jernih, saya menemukan
bahwa banyak hal yang dahulu terasa gelap, kini terungkap sebagai pelajaran yang membawa saya pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ada momen ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, atau lebih bijaksana tanpa melalui semua itu? Mungkin tidak. Justru masa lalulah yang memperhalus sadit-sadit tajam dalam diri saya dan menajamkan hal-hal yang dulunya tumpul. Saya belajar merasakan empati dari kesedihan yang pernah saya alami. Saya belajar berhati-hati dari kesalahan yang pernah saya buat. Saya belajar mengenali batas diri dari kelelahan yang dulu saya abaikan. Setiap detail itu, meski kadang menyakitkan, membentuk siapa saya hari ini. Kini saya belajar menerima bahwa masa lalu tidak diciptakan untuk diperbaiki, melainkan untuk dipahami. Saya tidak bisa kembali ke waktu dan mengubah apa yang telah terjadi. Namun saya bisa memutuskan apa yang akan saya lakukan dengan semua kenangan itu. Apakah saya akan terus membiarkannya menahan langkah saya, atau saya menjadikannya pondasi untuk masa depan yang lebih dewasa? Ketika saya akhirnya mampu menerima masa lalu apa adanya, saya merasakan beban itu perlahan menghilang. Saya tidak lagi terjebak dalam penyesalan yang tidak berujung. Saya tidak lagi menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang sudah lewat. Saya mulai berjalan lebih ringan dengan kesadaran bahwa saya tidak harus sempurna dan bahwa perjalanan saya dengan segala luka dan keindahannya adalah cerita yang sah untuk saya miliki. Dan justru dalam penerimaan itu, saya menemukan kebebasan emosional yang selama ini saya cari. Ada masa ketika saya percaya bahwa setiap hubungan, jika dijalani dengan kesungguhan, harus berakhir bahagia. Saya berpikir bahwa cukup dengan cinta, kesetiaan, dan usaha, segala sesuatu akan berjalan seperti yang saya bayangkan. Namun, kenyataan seringkali menghadirkan cerita yang jauh lebih rumit daripada sekadar keinginan untuk bertahan. Ada hubungan yang retak, bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena arah hidup yang tidak lagi sejalan. Ada hubungan yang harus berakhir, bukan karena tidak dicoba, melainkan karena mempertahankannya hanya melahirkan luka baru. Pada awalnya, saya sulit menerima bahwa sesuatu yang pernah saya jaga dengan sepenuh hati harus berakhir. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Dan mengapa semua usaha tidak cukup untuk mempertahankannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui saya, seolah perpisahan adalah kegagalan pribadi. Dalam pikiran saya, sebuah akhir yang tidak bahagia berarti saya telah melakukan sesuatu dengan keliru. Namun, semakin saya mencoba memahami, semakin saya menyadari bahwa hubungan manusia tidak sesederhana itu. Saya belajar bahwa tidak semua perpisahan lahir dari pengkhianatan atau ketidakpedulian. Terkadang, perpisahan terjadi karena dua orang yang dahulu berjalan beriringan, secara perlahan tumbuh ke arah yang berbeda. Terkadang, kita mencintai seseorang, tetapi tidak lagi dapat bersandar kepada mereka tanpa kehilangan diri sendiri. Dan ada pula kalanya melepaskan menjadi cara paling jujur untuk menjaga harga diri, ketenangan, atau bahkan cinta itu sendiri. Penerimaan terhadap akhir sebuah hubungan bukan hanya tentang menerima kepergian seseorang, tetapi juga menerima bahwa hidup terus bergerak meskipun hati kita sempat tertinggal. Saya perlu mengakui bahwa beberapa orang hadir hanya untuk menemani sebagian perjalanan, bukan untuk menetap hingga akhir. Dan kesadaran itu tidak membuat hubungan tersebut kehilangan makna. Ia tetap penting, tetap membentuk, tetap memberi warna. Ada kelegaan yang muncul ketika saya berhenti memaksa sesuatu untuk tetap sama. Saya berhenti mengulang kenangan dengan harapan mereka kembali, berhenti berharap pada kemungkinan yang sudah tidak mungkin. Saya mulai memahami bahwa kehilangan adalah bagian alami dari hidup, dan bahwa tidak semua kehilangan
harus mengundang penyesalan mendalam. Ada kehilangan yang justru membuka ruang baru bagi pertumbuhan, kedewasaan, dan pemahaman yang sebelumnya tidak saya miliki. Ketika saya menerima bahwa hubungan tidak selalu berakhir bahagia, saya tidak lagi memandang masa lalu sebagai cerita gagal. Saya melihatnya sebagai bagian penting dari proses menemukan diri sendiri, pelajaran emosional yang tidak dapat saya pelajari dengan cara lain. Saya juga belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus bersama mereka. Kadang cinta yang paling dewasa justru hadir dalam bentuk penerimaan bahwa kita harus melepaskannya. Kini, ketika saya menatap kembali hubungan yang telah usai, saya melakukannya tanpa amarah atau penyangkalan. Ada rasa terima kasih di sana, meski disertai sedikit perih. Karena pada akhirnya, apapun bentuk akhirnya, hubungan itu pernah membuat saya merasa hidup. Dan dengan menerima bahwa tidak semua kisah cinta harus berakhir bahagia, hidup saya terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih lembut, dan lebih selaras dengan kenyataan yang memang selalu berubah. Di zaman modern ini, kebisingan seolah menjadi norma. Setiap hari saya dikelilingi oleh suara-suara yang tiada henti, notifikasi yang berdentang, berita yang terus bergulir, percakapan yang menuntut respons instan, dan arus opini yang saling bersaing untuk didengar. Dalam kebisingan itu, saya sering merasa tersesat, seolah diri saya tidak punya ruang untuk bernapas. Ada dorongan konstan untuk menanggapi, menilai, atau membandingkan, sehingga saya jarang menemukan waktu untuk berhenti dan mendengarkan diri sendiri. Namun, seiring perjalanan hidup, saya mulai memahami bahwa keheningan bukanlah kekosongan yang menakutkan. Keheningan adalah ruang di mana saya bisa menemukan diri saya yang sejati. Pada awalnya, saya menghindari keheningan. Diam bagi saya identik dengan kesepian, dengan ketidakproduktifan, bahkan dengan kegagalan. Saya takut menghadapi pikiran saya sendiri, takut menemukan sisi diri yang belum sempurna atau perasaan yang selama ini saya abaikan. Saya memilih mengisi waktu dengan kesibukan, distraksi, dan suara-suara yang konstan, berpikir bahwa begitu saya terus bergerak, saya bisa menghindari rasa tidak nyaman itu. Namun semakin saya mencoba melarikan diri, semakin saya merasa terasing dari diri saya sendiri. Kesadaran muncul ketika saya berani memberi ruang bagi diri untuk berhenti sejenak. Dalam keheningan, saya mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Kekhawatiran yang tak tersampaikan, harapan yang tersembunyi, dan suara hati yang lembut namun jujur. Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu fokus pada apa yang orang lain katakan, sehingga lupa untuk mendengar apa yang diri saya butuhkan. Keheningan memberi saya kesempatan untuk refleksi, untuk memahami pilihan hidup, dan untuk menilai arah yang benar-benar saya inginkan, bukan yang dituntut oleh norma sosial atau opini publik. Menerima keheningan bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, tetapi belajar bersahabat dengan waktu sendiri. Ada kekuatan dalam kemampuan untuk duduk tenang, merenung, dan menghadapi pikiran tanpa tergesa-gesa. Dari keheningan itu, saya belajar meredakan kecemasan, menemukan fokus, dan bahkan menguatkan keputusan yang sebelumnya terasa tidak pasti. Keheningan mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari menghindari masalah, melainkan dari menghadapi diri sendiri dengan penuh kesadaran. Kini, saya menyadari bahwa hidup modern yang penuh kebisingan sebenarnya memberikan peluang untuk memilih diam. Saat saya mampu menerima keheningan, saya menemukan keseimbangan antara aktivitas eksternal dan refleksi internal. Saya tidak lagi takut menghadapi pikiran saya sendiri, dan saya tidak lagi merasa bersalah ketika tidak selalu merespons setiap distraksi di sekitar saya. Keheningan bukan lagi kekosongan, tetapi sumber energi, inspirasi, dan kedamaian yang membuat hidup terasa lebih ringan
dengan menerima keheningan. Saya berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Saya belajar bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, kemampuan untuk berhenti, mendengarkan, dan memahami diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Dan dalam keheningan itulah saya menemukan ruang untuk bernapas, untuk menata hati, dan untuk hidup dengan lebih utuh, tanpa tergesa-gesa, tanpa tergantung pada suara luar, tetapi sepenuhnya hadir dalam diri saya sendiri. Dalam dunia modern yang dibanjiri media sosial, iklan, dan cerita sukses yang tampak gemerlap, saya sering merasa bahwa kebahagiaan haruslah besar, spektakuler, dan mengesankan orang lain. Liburan mewah, pencapaian karier yang gemilang, rumah yang megah, atau hubungan yang selalu terlihat sempurna menjadi ukuran yang membuat saya terus menuntut diri sendiri. Saya lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terlihat dari luar dan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana dan nyaris tak terlihat. Saya lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sejatinya merupakan inti dari kebahagiaan itu sendiri. Ada masa ketika saya mengukur hidup saya berdasarkan standar orang lain, menganggap bahwa jika hidup saya tidak terlihat menakjubkan, berarti saya gagal. Saya terus mengejar hal-hal besar, berpikir bahwa setiap momen bahagia harus monumental agar berharga. Namun dalam proses itu, saya melewatkan banyak detik sederhana yang sebenarnya penuh makna. Senyum seorang sahabat, kopi hangat di pagi hari, tawa kecil anak-anak di jalan, atau heningnya senja yang menyisakan rasa damai. Saya terlalu sibuk mengejar sorotan besar sehingga mengabaikan cahaya kecil yang sudah ada di sekitar saya. Kesadaran perlahan datang ketika saya mulai memperhatikan momen-momen sederhana itu. Saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang selalu membutuhkan pengakuan orang lain. Ia bisa hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Percakapan hangat, rasa syukur atas kesehatan, atau sekadar waktu tenang untuk menulis dan merenung. Hal-hal kecil itu, meski tampak sepele, memiliki kemampuan untuk menenangkan hati dan memberi rasa cukup yang tulus. Saya mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada spektakuler atau dramatisnya momen, tetapi pada kemampuan untuk hadir dan menyadari apa yang sudah saya miliki. Menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu besar juga berarti melepaskan tuntutan untuk selalu lebih. Saya tidak lagi merasa harus memiliki pencapaian yang luar biasa, perjalanan yang mengesankan, atau kehidupan yang selalu terlihat sempurna. Saya mulai merangkul momen-momen kecil sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bermakna. Ada kelegaan ketika saya berhenti membandingkan diri dengan kehidupan orang lain dan mulai menikmati hidup dengan cara saya sendiri. Saya belajar untuk menghargai setiap tawa, setiap detik tenang, dan setiap pengalaman yang memberi rasa syukur, sekecil apapun itu. Kini, saya memahami bahwa menerima kebahagiaan yang sederhana membuat hidup jauh lebih ringan. Saya tidak lagi terperangkap dalam ilusi kesempurnaan atau dalam tuntutan agar segala sesuatu tampak spektakuler. Saya menemukan kedamaian dalam keseharian, dalam hal-hal yang nyata dan dapat saya rasakan langsung tanpa perlu pengakuan eksternal. Kebahagiaan akhirnya menjadi pengalaman yang pribadi dan tulus, hadir dalam kesederhanaan yang selama ini saya abaikan. Dengan penerimaan itu, saya bisa hidup lebih utuh, lebih damai, dan lebih menghargai setiap momen yang hadir. Saya tidak lagi menunggu kebahagiaan besar datang untuk merasa hidup berarti, karena saya menyadari bahwa hidup itu sendiri dengan segala hal kecilnya sudah cukup untuk memberi rasa ringan, lega, dan penuh syukur. Kebahagiaan sederhana adalah hadiah yang selalu ada, hanya perlu kesadaran untuk melihat dan menerimanya. Di Senandika Filsafat, kami percaya bahwa filsafat bukan hanya teori, tetapi juga teman
untuk hidup yang lebih ringan, bijaksana, dan damai. Di sini, setiap refleksi, setiap cerita, dan setiap renungan hadir untuk mengingatkan kita bahwa penerimaan dan kesadaran adalah kunci ketenangan. Jika kamu ingin belajar berjalan dengan hati yang lebih lapang, menenangkan pikiran, dan melihat hidup dari perspektif yang lebih dalam, mari bersama kami menapaki jalan filsafat praktis. Subscribe dan temukan inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih manusiawi.